Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai rapat pada pagi hari ini. Jadi, rapat ini adalah menindaklanjuti surat dari Bupati Kapuas ya terkait masalah tindak lanjut pembuatan akun survei kepuasan masyarakat. Ya, ini mohon maaf nih rapatnya mendadak, sebenarnya sudah sejak kemarin dipersiapkan ya, tapi Pak, ini karena suratnya belum sempat dibuat ya, jadi dibuat secara pesan WhatsApp. Nah, mungkin pertama-tama untuk puskesmas yang hadir, apakah sudah bisa membuka akun ini? Mungkin dari yang hadir dulu, eh, Pak Agat misalnya, yang Tatas sudah bisa buka akun ini, Pak? Atau ada yang perwakilan nih, kayaknya lagi ada pertemuan ya, PJS ya. Yang Andresa ini perwakilan dari Pusmas mana? Izin dari rumah sakit, Pak. Rumah sakit pertama Pujon. Sudah bisa buka akun ini? Belum, Pak. Oh, belum Masih ya. belum. Buat akunnya kemarin sudah. Belum juga, Pak. Itu kan baru. Oleh kan kemarin akunnya itu gabung sama Pujon, Pak. Puskesmas Pujon. Oh iya ya, ntar, ntar. Ini kita Indonesia Raya dulu. Maaf lupa saya. Ya, pemaktipakan menghak nih nadi harus sah. Harus segini. Suaranya mana nih? Suaranya. Menganalisis suaranya, Bang. Speaker nih kah? Oh, laptop tuh, Pak. Iya. Ada suaranya tuh. Empat nih. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi mungkin puskesmas yang sudah buat akun bisa raise hand. Cari-cari kan ya. Gimana? Udah, ada loh. Ini. Matikan. Saya harus stop share dulu coba. Oh, ini nggak ada, nggak ada yang raise hand. Ini pimpinan puskesmasnya pada sibuk semua kali ya. Bu Epri, untuk Bu Epri lagi ikut pertemuan juga.
Atau Mbak Ranti nih, Mbak Ranti Selat sudah bikin akun SKM? Atau Ahmad Riono? Pak Soles, rumah sakit sudah bikin belum Pak Soles? Saya baru bergabung dok, sebentar dok. Oh ya udah. Oke. Oke kalau gitu apa? Jadi ini eh, mungkin ini saya upload aja suratnya ya. Silakan nanti dilihat di apa? Di chatting. Jadi ini saya upload dulu suratnya. Nah ini suratnya tindak lanjut SKM online ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi kita kemarin itu diminta untuk mengisi apa Google Form ya. Rasanya kemarin tuh semua puskesmas tuh sudah dibuatkan ya dan sudah saya lihat di dalamnya sudah ada sih sebenarnya. Nah ini kan kalau kita masuk ke dalam ini ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Nah yang kita diminta sekarang ini adalah untuk apa? Memperbaiki master data yang ada di sini. Nah, di sebelah kiri itu ada instansi ya. Nah, instansi di Dinas Kesehatan ini baru ada 29 ya. Nah, kemarin saya mengusulkan penambahan rumah sakit kelas D Pratama Pujon karena yang lain-lain ini sudah masuk nih. Statusnya sudah disetujui ya. Ada 26 puskesmas, kemudian ada Rumah Sakit Sumarno, kemudian Labkesda serta GFK ya. Jadi semua UPT itu dimasukkan di SKM ini ya. Nah, karena rumah sakit kelas D Pratama Pujon ini belum ada namanya, kemarin saya tambah datanya ya. Nah, kita menunggu persetujuan untuk rumah sakit Pratama Pujon. Nah, yang harus diisi sekarang ini adalah ininya jenis layanan ya. Nah, saya lihat di sini ya, layanan yang ada di sini semuanya nampaknya ini adalah layanan tingkat dinas kesehatan ya. Nah, jadi izin-izin ini adalah di apa? Di tingkat dinas kesehatan. Nah, ini kenapa saya juga mengumpulkan para ketua tim kerja ya, karena di sini juga ada hampir semua, bukan hampir semua ya, walaupun sih ada sebenarnya tim kerja yang tidak terikut ya, tapi ini untuk mengetahui saja. Jadi ini banyak sekali ininya apa layanan yang kita berikan ya di sini secara apa tampilan ya. Nah, coba kalau kita kecilkan ininya apa? Nah, layarnya ya. Nah, jadi sebenarnya di sebelah kanannya ini ya, ini sudah ada nama instansinya ya. Nah, jadi hampir rata-rata yang ada di sini ini punya dinas kesehatan, ya. Nah, jadi idealnya ini sampai ada jumlah layanannya itu 27, ya. Nah, ini semuanya kategorinya disetujui. Nampaknya ini dulu apa layanan-layanan ini berdasarkan SK ya dari Kepala Dinas Kesehatan. Jadi sampai sampai terakhir ini adalah levelnya baru di dinas kesehatan, ya. Nah harusnya di setiap eh,
saya contohkan ya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, kita lihat. Nah, ini belum ada ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari rapat pagi ini sebenarnya cuma untuk ingin menginformasikan kepada semua UPTD ya. Jadi eh, ini jenis instansinya level 2 ya. Kemudian nama instansinya misalnya Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, nama layanannya diinput di sini. Nah, cuma saya ingin tahu ya, apakah eh, Puskesmas, Labkesda itu juga bisa melakukan atau mengentri yang seperti saya lakukan gitu. Karena kan saya akunnya ini adalah yang level 1 ya. Nah, kalau tidak berarti eh, kami di Dinas Kesehatan yang harus melakukan input ya dari layanan ini. Nah, cuma untuk bisa menginput layanan ini harus ada dokumen standar pelayanan. Ya, misalnya kayak saya nggak tahu ya di Labkesda itu apa, misalnya apa, pemeriksaan golongan darah. Ya. Nah, nanti deskripsikan ya, pemeriksaan golongan darah bla 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 bla. Nah, nanti agar disetujui nanti sama adminnya SKM online ini, kita harus upload standar pelayanan ya. Nah, contohnya di sini kalau untuk contoh standar pelayanan ya, saya contohkan yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan ya. Nah, ini saya contohkan eh, standar punya Dinas Kesehatan ya. Jadi contohnya standar pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik tenaga kesehatan ya. Rekomendasi sertifikat standar toko obat dan apotek serta rekomendasi sertifikat produk produksi pangan industri rumah tangga pada Dinas Kesehatan tingkat puas. Nah, ini sudah dibuat ya sejak tahun 2022 yang lalu ya, sesuai dengan format yang diminta ya. Nah, ini kita lihat ini SK-nya di sini ya. Jadi ini eh, rupanya gabungan di sini ya, SK-nya gabungan macam-macam ya. Nah, di dalam SK-SK ini nanti apa? Ada macam-macam ininya. Apa? Maaf, ini kayaknya gabungan sama punyanya SDMK ya. Ini kita ambil aja dulu salah satunya, rekomendasi surat izin praktik dokter umum ya. Nah, ini ada yang apa? eh, Mulai dari dasar hukum, persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur, ya, waktu pelayanan, ya, biaya tarif, produk pelayanan. Nah, standar pelayanan ini yang diupload ke, nah, ke sini, ya. Jadi ketika kita pilih file, nah, nanti kita pilih file yang tentang masalah standar pelayanan, ya. Nah, ambil salah satu aja contohnya misalnya, ya. Nah, aku masuknya ke sini.
Nah, ini dia. Jadi tadi seperti itu ya diambil apa nih? Nah, nanti setelah dia disimpan ya. Nah, nanti itu akan menjadi usulan untuk kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah. Ini ada wakil dari Labkesda. Ada dok, saya dok. Oh, Bu Hikmah. Iya, Bu Hikmah di Labkesda itu adalah standar pelayanan. standar pelayanan ada dok. Nah, berarti yang megang Mm-mm. akunnya siapa di sana? Akun Ada SKM ini. ada Mbak lupa namanya. Ada Itu dok, lupa saya ada hadir namanya. nggak di sini? Enggak. Oh, atau disuruh hadir ya? Nah, coba diminta untuk hadir coba. Oke, ya Atau dok. salah satu contoh pemegang akun di puskesmas, misalnya dari siapa yang mau jadi volunteer, yang nggak rapat BPJS, puskesmas siapa aja ini? Nurse Roni, nah coba ini, puskesmas Terusan Tengah, Mas Roni coba bisa open mic, Oh iya, saya Pak baru bergabung udah Pak. punya akunnya? Belum Pak, Oh belum juga. Oh berarti ini belum tahu kalau mesti bikin akun. belum Belum, tahu Pak. Pak. Izin Pak, Ini baru bergabung Pak. yang puskesmas sepertinya memang belum. Belum Oh, ada, Pak, info. berarti namanya ada di sini nih walaupun belum ada tapi sudah masuk di sini akunnya ya. Hmm, oke deh nanti apa nih kalau memang belum ada berarti nanti ini saya konfirmasi lagi ke bagian apa Ortal ya. Saya pikir kemarin nih semua Pusmas sudah nih karena surat itu sebenarnya ditujukan untuk semua UPTD atau mungkin harusnya mereka inginnya dinas kali yang men-share kali ya surat-suratnya. Oke deh kalau gitu. Nah ini sebagai pemberitahuan saja. Berarti nanti kalau ini tidak bisa di apa? Nanti kalau seandainya tidak bisa diinput oleh masing-masing puskesmas, ya, berarti nanti yang menginputnya adalah dinas kesehatan, ya. Nah, cuma memang syaratnya, tapi rasanya nggak mungkin ya. Ini terlalu banyak karena nanti apa? Kalau boleh tahu, puskesmas yang sudah pernah melaksanakan survei kepuasan masyarakat bisa raise hand nggak? Apa kan? Kalau selat sudah Pak, Kenapa? izin selat sudah Pak melakukan survei kepuasan. Ya, kalau kota saya tahu sudah karena dulu mereka sudah ikut di apa penilaian pelayanan publik. Untuk puskesmas yang di luar kota, misalnya Dokter Bene ikut rapat BPJS nggak? Atau stafnya aja coba yang cari staf siapa di sini. Nah ini ada Nur Atia Maulidah, Puskesmas Basarang. Mbak Nur Atia Maulidah atau Mbak Maulidah udah pernah ikut survei, sudah pernah bikin survei kepuasan masyarakat. Izin, Pak, belum. Oh belum pernah ya. Nah berarti memang apa? eh ini memang karena memang masih baru ya. Kalau di Puskesmas Basarang sudah ada ini standar pelayanan seperti yang saya contohkan tadi SK-nya. STM. Ada, Pak. Ada berapa standar pelayanan atau berapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Basarang kepada masyarakat berdasarkan SK yang sudah ada. Tinggi. Izin tunggu dulu, Pak lah. Mau ulun konfirmasi dulu. Oke, silakan. Rasanya standar pelayanan itu Izin juga dok, masuk penilaian akreditasi kali ya. Silakan Bu Gusti. Iya.
izin dok, mau menambahkan, mungkin saya konfirmasi untuk survei kepuasan masyarakat pernah kita lakukan pada tahun 2024 terakhir dok. Nah, dari semenjak akreditasi 2018 itu kan terus kami lakukan, tapi yang menggunakan kuesioner dengan dasar Permenpan RB itu dok. Berarti rata-rata mereka sudah bikin tapi waktu itu mungkin pemenuhan akreditasi kali ya. Iya dok, Oh ya udah. 2025 belum, 2026 belum dok. Cuma kan apa nih? Oh ya, terus terkait yang masalah standar pelayanan yang saya contohkan tadi apa nih? Kalau kita mau memuat di sini harus ada standarnya. Nah, di Puskesmas Basarang katanya sudah ada SK-nya, Iya, SK standar ada dok. pelayanan. Standar pelayanan atau jenis-jenis pelayanan ada dok. Nah, itu berapa jenis pelayanan di Puskesmas? Saya kurang hafal, pasti yang banyak dok, 10-an ada. Ya, Nanti ya, saya lihat berarti. lagi. Nah, untuk pemegang akun ini sekarang siapa? Yang tadi dok Nur Atia baru. Oh, ya udah. Dia sudah bikin akunnya belum? Belum dok. Oke, nanti mungkin saya cek karena saya kemarin dihubungi sama pihak Ortal, kata mereka akunnya itu sudah dikirim melalui email masing-masing. Kan di suratnya mungkin saya bukakan saja dulu suratnya ya. Hisap dok. Masih terpakai kamu berarti Karena ada duitnya ajar Maidon. oh hari ini libur. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi suratnya ini dari apa? Bagian organisasi ya. Jadi ini bilang termasuk UPTD, ya. Jadi UPTD itu artinya puskesmas, rumah sakit, Labkesda, GFK itu semua masuk di UPTD. Nah jadi di surat sebelumnya ya perihal pemanfaatan bersama aplikasi survei kesehatan masyarakat dan permintaan data akun admin pengelola ya. Jadi petugas yang telah diusulkan sebelumnya dimohon untuk segera melakukan pengecekan akun melalui tautan SKM Go ID. Informasi kata sandi atau password dapat diperoleh dan memeriksa email masing-masing. Nah, jadi kemarin menurut keterangan Ortal yang bermasalah itu kemarin cuma dari Puskesmas Panamas. Artinya secara akun ya semua puskesmas itu sudah ada ya, sudah didaftarkan. Jadi tinggal makanya di sini dikatakan yang kedua ini setelah mempunyai akun, seluruh admin instansi wajib melakukan pemutakhiran update pada master data instansi dan jenis layanan. Nah, makanya tadi kan kita sudah masuk ke master data untuk layanan ya. Jadi dalam rangka pemutakhiran jenis layanan pada master data diperlukan dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja. Nah, makanya dicontohkan tadi dinas itu kan sangat banyak ininya apa jenis pelayanannya. Nah, cuma yang saya nggak tahu itu apakah tadi kita nggak bisa input ya, eh, bukan nggak bisa input ya, maksudnya apakah itu hanya dinas nanti yang menginput, tapi rasanya akan kebanyakan sekali ya kalau dinas yang menginput ya. Jadi harusnya di masing-masing apa UPT, UPTD ya itu bisa menginput jenis layanannya masing-masing. Nah, untuk menguatkan jenis layanan itu harus didukung dengan SK ya. Nah, nanti tentang tutorialnya bisa mengakses ini ya, tautan ini yang sudah ini suratnya sudah saya share ya di chat ya. Nah, kalau ada kendala bisa menghubungi bagian organisasi yaitu Pak Hasbi, Ibu Natalina serta Pak Justinus ya. Nah, jadi memang karena nanti eh, kalau kita lihat dari apa dari SKM online ini ya. Jadi nanti survei kepuasan masyarakat itu akan dilakukan melalui akun ini. Nah, cuma memang nanti mereka itu akan memberikan apa
jadi nanti masyarakat itu mengisi sesuai dengan layanan yang mereka terima. Ya, contohnya di Dinas Kesehatan tadi itu kan misalnya ada pelayanan untuk izin eh, sertifikat like hygiene dan sanitasi, ya. Nah, nanti kalau apa masyarakat yang menerima layanan itu dikirim nanti ininya tautan surveinya, ya. Nah, nanti mereka akan memberikan komentar terhadap layanan yang kita berikan, ya. Nah, jadi semua nanti akan dilakukan secara online, ya. Nah, jadi memang ini karena masih belum membuat akun ya, jadi memang bukan membuat akun ya, artinya akunnya itu sudah dibuatkan, tolong dicek di email masing-masing yang sudah didaftarkan ke bagian Ortal kemarin, ya. Nah, tolong dilengkapi data yang tadi saya share ya, ini apa di master data. Nah, ini kita buka lagi tadi. Nah, ini jadi di sebelah kiri ini kan ada master data ya. Nah, di master data ini ada data tentang instansi, kemudian ada juga jenis layanan. Nah, yang kita tambahkan datanya nanti untuk Puskesmas itu adalah ini data jenis layanan ya. Contohnya kita lihat di sini, kecuali kalau ada yang sudah mengisi ya, cuma lihat selat. Nah, masih belum ada juga. Jadi kalau kita filter ya berdasarkan Puskesmas di sini, kalau dia sudah mengisi nanti keluar jenis layanannya ya. Coba kita lihat Melati. Masih kosong juga ya. Kemudian misalnya punya tadi Basarang. Jadi memang semua UPTD nampaknya masih kosong. Di rumah sakit yang pegang Bu Elvina apa siapa? Bu Pipin? Akunnya. Nah, ini rumah sakit juga masih kosong ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini diharapkan semua UPTD ya, baik itu rumah sakit, puskesmas, labkesda, GFK, ini bisa membuat akun ya. Cuma memang mungkin untuk GFK kali kan nampaknya tidak ada layanan untuk pihak luar. Nah, mungkin nanti jenis SKM-nya itu adalah masyarakatnya itu adalah puskesmas atau rumah sakit yang menerima layanan dari GFK. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Ada perwakilan GFK di sini? ya Pak hadir. Selamat pagi Pak. Bu Ripka. Di sana juga ada standar pelayanan Bu ya? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Nah, berarti nanti apa? Kalau Ya. ditanyakan jenis layanan yang diberikan GFK itu apa aja Bu Ripka? Untuk puskesmas ya. Itu Terhadap penyiapan obat, kemudian kalau langsung ke puskesmas, penyiapan obat untuk puskesmas, kemudian pendistribusian, dan evaluasi. Nah, berarti nanti itu Bu, Ibu harus harus buatkan standarnya. Jadi misalnya kayak tadi kan dicontohkan apa? Saya contohkan lagi di standar ya. Ya, siapa? Berarti bisa lebih dari satu Pak ya? Kenapa? Penyiapan dan pendistribusian obat. Ya. Jadi Ibu mesti apa? Ini saya bukakan lagi ininya apa? Contoh standarnya ya. Ya. Kemudian diajukan ke dinas Pak ya untuk dikeluarkan SK. Kenapa? Berarti nanti saya buat draftnya begitu, kemudian nanti diserahkan ke dinas, tanda tangan kepala dinas Pak ya. Kalau ini Bu, kalau yang apa nih standar ini ya boleh. Apa nih? Rasanya kalau standar ini harusnya bisa aja Bu pakai ini apa? Oh tapi karena ini SK ya. Ya. Iya. Memang ini sih saya juga baru tahu ya. Rupanya kata orang Ortal ya. Kayak kepala dinas saja itu tidak ada sebenarnya ini keputusan kepala dinas
Jadi secara apa? Secara tata naskah kata mereka, sebenarnya keputusan itu adalah keputusan bupati. Jadi nanti modelnya itu eh, keputusan Bupati Kapuas, ya. Nah nanti mengatasnamakan bupati, tapi yang tanda tangan kepala dinas. Nah gitu Bu ininya. Tapi rasanya kepala UPTD bisa nggak ya? Coba saya lihat dulu ya sebentar. Oh ya nggak ada ya. Jadi memang ini saya share dulu ya. Ini kalau kita lihat di Sri Kandi ya. Nah jadi kata mereka sesuai dengan tata naskah yang bisa bikin SK itu cuma ini saja, ya. Jadi Pak Camat, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas sama Setda dan Bupati sendiri. Jadi memang nanti kalau bikin standar pelayanan berarti nanti untuk tata naskahnya ambil saja di sini Bu ininya apa nih formatnya nih ya di download saja template-nya. Ini saya contohkan ya. Kita klik di sini. Nah ini nanti akan keluar ininya apa? Keputusan bupatinya. Nah ini saya tutup dulu. Nanti saya buka ininya yang apa? Ibu, hei, semangat. Dewa. Nah, jadi nanti template-nya seperti ini Pak Ibu sekalian ya. Jadi kata apa? Jadi memang ini kayaknya agak repot juga untuk level puskesmas ya. Mungkin nanti saya tanyakan nanti sama orang Ortal lah gimana nanti untuk level puskesmas ya. Jadi memang nampaknya apa? Karena puskesmas itu adalah UPTD ya, emang harusnya sih bisa aja karena ininya. Cuma memang karena levelnya itu yang ada diizinkan cuma itu saja, ya. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini, keputusan bupati, nanti atas namanya di bawah itu ini. Nah, ya, ditetapkan di Kuala Kapuas atas nama Bupati Kapuas, Kepala Dinas Kabupaten Kapuas. Nah, mungkin nanti saya tanyakan sama apa? Mereka bagian organisasi ya bagaimana dengan pimpinan Puskesmas apa juga bisa seperti ini misalnya atas nama Bupati Kapuas, pimpinan Puskesmas Basarang misalnya, ya harusnya sih bisa aja kalau enggak nanti repot banget orang kepala dinas ini banyak sekali yang mesti ditandatangan. Nah jadi ini formatnya untuk sementara seperti ini ya tapi memang kalau apa? Kalau selama ini sih kayaknya SK-SK yang kita bikin itu cuma memang masalahnya memang apa di bagian hukum ya mereka tidak mengakui SK Bupati yang ditandatangan kepala dinas kata mereka yang namanya SK Bupati itu ya ditandatangan sama Bupati ya tapi kalau menurut tata naskah kata mereka ya silakan saja tanya sama Ortal gitu tapi itu tidak mereka akui jadi mungkin untuk sementara silakan aja lah dulu sambil apa sambil berjalan ya dibuat saja dulu SK internal saja dulu Bu ya SK internal dari gudang farmasi kabupaten ya sambil nanti saya melakukan konfirmasi karena kami pun juga ketika membuat SK standar pelayanan dengan format kepala dinas kesehatan sejauh ini nggak bermasalah ya walaupun memang nanti ke depan mau kita rapikan ya atau kalau memang semua harus seperti itu ya berarti nanti
SK-SK yang dikeluarkan oleh pimpinan Puskesmas pun juga nanti harus atas nama kepala dinas, ya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini? Untuk GFK, Bu, yang pegang akun siapa, Bu Ripka? Nanti saya cek lagi Pak, kalau tidak salah Arga kemarin, Argari, tenaga P3 Kak. Nanti mungkin tolong diingatkan oleh semua pimpinan UPTD ya, untuk mengingatkan pemegang akunnya untuk bukan membuat ya masuk ke skm.go.id ya, seperti yang tadi dicontohkan di sini. Mana tadi saya share ya. Itu perusahaan di pemerintahan, woy. Masa pemerintah kalau perusahaan Nah ini ya, sudah jadi kalau bakal- kita lihat di atas ini ada tulisannya skm.go.id. Nah, jadi nanti tolong masuk ke sana ya, sesuai dengan Tapi bisa aja, Bang. Kan jadi pertanyaan kalau misalkan email dan juga nah untuk passwordnya itu bisa dilihat di email ya. terjadi hari pertama. Ada yang mau ditanyakan dari pemegang akun yang ada di Puskesmas terkait masalah ini? Izin Pak, bertanya Pak, saya dari Ya, Puskesmas silakan. Tarzan. Pak, kalau ibaratnya kata sandinya ini nggak ada masuk di email, kami konfirmasinya kemana ya Pak? Itu tadi yang di email, di surat tadi kan ada itu, ada bisa ke Pak Yustinus atau Mbak Natalia. Tadi yang udah buka chatnya. Chat di mana ya Pak? Di chat ini kan ada saya uploadkan surat ini, tindak lanjut SKM online. Sampai di wangi ancam dicabut izin itu tadi. Maaf Pak, di tempat saya tidak kelihatan. Oh ya udah, Chatnya nanti ini kosong. aja Cuma saya share aja nih di grupnya ini ya. Di grupnya pimpinan Puskesmas. Salah satunya kan Hai, tapi satunya itu hilang. Nah, nanti silakan Iya, Pak. dimintakan ke pimpinan Puskesmas. Ini sudah share di grup Koordinasi Manajemen Kesehatan Kapuas ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah. Oke, ada lagi? Kedengaran suara pun saya energi ikut dia saling mendengar aku kan nih. Di handset kita ada masak nih. Ini Mbak Mutia Lindani dari Puskesmas mana? Nah, langsung hilang suaranya. Puskesmas lupa, Pak. Oh, lupa. Udah pegang Iya. akun belum Bu Epi dia? Kemarin saya Udah buka daftarkan. akunnya? Belum kayaknya. Bentar, belum tanyakan. Sudah masuk kayaknya katanya Pak. Bisa nggak dia? Coba ini. Coba share screen coba. Di share screen coba. Ini dokumennya saya upload lagi ya. Mungkin tadi yang baru-baru masuk nih nggak kelihatan kali ininya dokumennya. Nah, jadi suratnya ini Bapak Ibu sekalian saya upload lagi di chat ya. Untuk yang baru masuk. Nah, itu suratnya sudah diupload lagi itu di chat ya. Ini mungkin tadi untuk yang baru masuk belum kelihatan. Tindak lanjut SKM online. Kalau ada yang mau share yang sudah buat atau mengisi layanannya, bisa share screen untuk Puskesmas yang sudah atau UPTD yang sudah coba.
Ada yang mau jadi volunteer? Zakaria, Puskesmas Pulau Kupang. Bisa open mic nggak? Dari Puskesmas Pulau Kupang. Silakan Mas Zakaria. Mohon Atau maaf Pak, sinyalnya lemah. izin. Pak, Mbak Nur Atia. akunnya Puskesmas Basarang sudah bisa terbuka Pak. Terus bisa nggak menambahkan layanan? Eh, di mana? Atau share screen coba. Share di screen-nya mana pakai laptop atau pakai WhatsApp-nya? apa? Ulun Zoom-nya di HP, buka akunnya di Oh laptop. gitu. Oh gitu. Bisa. Pakai kamera belakang bisa kah? Coba bisa. Di-share aja. Nah, Bisa. itu coba di-share ininya, Mbak. Apa nih? Coba dilihatkan ininya. Bisa. Aku Nah, bisa. coba itu masuk ke master data sebelah kiri. Sini. Nah, ya klik terus jenis layanan. Oke. Nggak bisa di. Oh, Nah, coba sebelah kanannya, Mbak. Paling kanan coba. paling kanan. Kanan atas itu ada tambah layanan. Oh, nggak kelihatan di situ ya? Oh, nggak bisa berarti. Nggak ada. Paling kanan nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oh, berarti Nggak, memang harus dinas nih yang menambahkan. Nggak ada di kanan ya? Oh iya betul nggak ya. ada Berarti Pak. memang nggak Nggak bisa. ada, Dok. Berarti nanti tolong semua puskesmas itu mengirimkan ke dinas kesehatan ini SK ini SK daftar pelayanan yang diberikan ya. Tapi nanti kami yang mengentry. Wah capek juga nih orang dinas nih kalau begini. Oke, deh, terima kasih Mbak. Ya berarti nggak ada ini. Berarti nggak seperti yang saya sangka ya. Makanya memang akses ini hanya diberikan ke dinas, rupanya dinas yang mesti mengupload ya. Oke, berarti nanti silakan dikirim apa SK layanannya bisa melalui eh, nomor saya ya di sini saya masukkan di apa di chatnya di 081352748559 ya. Nah, ini silakan aja dikirim atau misalnya kalau Pusmas mau kirim langsung ke saya juga bisa melalui pimpinannya atau langsung pakai nomor di atas ya. Nah, nanti akan kami entrikan apa jenis-jenis layanannya. Jadi karena semua Pusmas ini sudah terakreditasi ya berarti secara layanan itu sudah ada ininya apa SK-nya nanti silakan aja dikasih ke kami nanti berarti kami akan mengentrikan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari Puskesmas? Nih, syukur. Nah, jadi saya tahu ya, kalau Puskesmas itu nggak bisa entry tambah layanan. Jadi beda dengan kami di sini ya. Kalau di saya lihatkan lagi tadi menu yang di Dinas Kesehatan ini. Nah, di menu di kami ini bisa kami tambahkan ya. Jadi rupanya ini memang apa? Oh, berarti ini rumah sakit juga nih Bu Elpina ya. Nanti
mengirimkan ke dinas lagi nih untuk menambahkan apa jenis layanan ya. Atau tadi mbaknya kayaknya apa kurang ke kanan kali tadi ya, Mbak Nuratia. Kalau dikecilkan screen-nya, di view-nya di misalnya jadi 70% kelihatan nggak tambah datanya? Mbak Nuratia Memang mau tidak lihat? ada, Dok. Oh, emang nggak ada ya? Iya, Dok. Maksudnya biar dinasnya nggak capek-capek nanti ngentri. Nggak bisa dipencet-pencet, Dok. Semuanya. Nggak, maksudnya ininya apa? Kalau layar yang dikecilkan mungkin tersembunyi di sebelah kanan ya, berarti emang dasar nggak ada ya? Nggak ada, Dok. Nah, ya udah. Oke, berarti nanti silakan Pusmas untuk mengirimkan ke Dinas Kesehatan SK standar pelayanannya nanti untuk kami inputkan ya. Karena nanti setelah diinput itu nanti akan di launching untuk survei kepuasan masyarakat ya. Karena survei kepuasan masyarakat ini nanti akan menjadi salah satu penilaian dari KPK ya. Jadi nanti kita dimintakan laporannya, nah, kemudian nanti laporan itu kita upload ya, nanti diperiksa sama KPK ya. Dan itu mesti kita lakukan paling tidak itu sesuai SK Bupati itu 2 kali setahun ya, jadi per semester. Jadi semester pertama nanti dari Januari sampai Juni, nanti untuk semester kedua nanti dilakukan dari bulan Juli sampai Desember ya. Nah, sebenarnya untuk yang sekarang tahun ini kita harus mengevaluasi yang semester menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat di semester 2 tahun 2025. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Dari rumah sakit, dari Pusmas, Labkesda, dan juga GFK. Izin Pak Jumatil. Akan Pak Bodon. Ya, terkait dengan SK yang itu banyaknya di Pusmas, tentu kami berpacu kepada tata naskah dinas Pak. Kira-kira tata naskah dinas ini sudah ada nggak kira-kira sebagai acuan Puskesmas, tidak hanya SK tentang jenis-jenis pelayanan ini saja kan, tapi banyak SK-SK yang harus disiapkan oleh Puskesmas ke depan dan ke depannya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, memang untuk apa? Jadi tahun 2018 Pak, ini saya uploadkan di sini ya. Ya, siap Pak. Cuma memang nampaknya tata naskah ini harus diupdate Pak. Ini kan zaman baheula ini. Nah, jadi Dinas Kesehatan itu ada SK tata naskahnya, tapi sudah lama sekali. Kalau saran saya sih nampaknya sesuai dengan masukan dari Ortal itu sebenarnya kalau kita pakai Sri Kandi itu Pak yang tadi saya contohkan tadi itu sebenarnya sudah bisa mewakili ya. Nah, nanti mungkin saya bisa mintakan tata naskahnya yang pemerintah daerah ya, yang terbaru. Nah, mungkin nanti itu bisa menjadi dasar. Nah, memang idealnya Dinas Kesehatan pun juga melakukan ya memang bisa menyesuaikan lah. Tapi kalau saran kalau kata Ortal itu kemarin itu semua tata naskah itu merujuk kepada SK Bupati. Ya, mungkin ini kita mintakan sama
mereka lah filenya ya. Tapi rasanya kemarin itu Bu Wati ada kasih ke saya ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi untuk tata naskah itu sebenarnya bisa merujuk ke ini saya share lagi ya. Untuk sementara bisa merujuk ke Sri Kandi ya. Karena Sri Kandi ini menurut yang disampaikan kemarin oleh Ortal ya, ini sudah sesuai dengan tata naskah dari pemerintah daerah. Jadi kalau perlu buat surat-surat bentuknya apapun ya, tinggal saya contohkan misalnya di sini ya. Misalnya kami mau buat instruksi kepala dinas. Nah, ini ada di sini contohnya ya. Nah, ini bisa Pak nih. Jadi untuk instruksi Pusmas itu boleh ya. Boleh mengeluarkan instruksi, tapi kalau SK ya nanti harus kepala dinas nih kalau secara ininya, secara jenjangnya ya. Nah, kepala dinas pun juga mengatasnamakan bupati. Nah, jadi kalau dia di sini instruksi itu boleh dikeluarkan oleh pimpinan puskesmas atas nama kepala dinas kesehatan Kabupaten Kapuas. Nah, gitu. Ya, misalnya puskesmas mau bikin surat edaran. Nah, edaran ini bisa nih, nah ya. Jadi dari Kepala Pusmas boleh bikin surat edaran atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jadi memang Kepala UPT itu nampaknya tidak bisa bikin sendiri, juga termasuk ini Kepala Dinas nih. Kepala Dinas itu surat edarannya pun juga harus atas nama Bupati, ya. Jadi Nah, ini secara tata naskahnya ya. Nah, kemudian bentuk yang lain misalnya surat dinas ya. Nah, surat dinas itu ada surat dinas wakil bupati, surat dinas desa, kepala sekolah, kepala UPD ya. Nah, bisa nih kalau surat dinas ya, surat-surat biasa pimpinan Pusmas, Labkesda, rumah sakit itu bisa bikin sendiri ya untuk surat dinas ya. Nah, kalau untuk nota dinas, nah ini harus kalau yang dibikin oleh Sekda itu atas nama bupati ya. Oh, tapi ini itu nota dinas macam-macam nih ya. Ada nota dinas OPD, nota dinas kecamatan. Nggak ada nih nota dinas kepala UPT ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian kalau kita mau buat telahan staf. Nah, jadi kalau telahan staf itu boleh di puskesmas ya. Dan kalau di UPD itu boleh telahan staf UPD. Ya. Nah, jadi kita bisa membuat itu telahan staf yang ditujukan kepada pimpinan kita ya. Jadi misalnya kalau dari puskesmas itu ingin memberikan masukan kepada dinas kesehatan, itu bisa pakai telahan staf ya, misalnya menurut kami berdasarkan kepada peraturan ini ya, dan sebagainya ya. Nah, semua bentuk suratnya, filenya bisa di-download di sebelah kanan ini ya. Jadi ini tata naskah ini sebenarnya yang ada di Sri Kandi ini sudah sesuai dengan peraturan bupati yang terbaru ya. Nah, jadi gitu Pak Bodon terkait tata naskah yang ada di dinas ini, file yang saya miliki ini masih file yang, nah ini ada nih dari Pak Justinus ya, saya baru minta tata naskah Perbup
tahun 2023. Nih coba saya share ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian, ini masih diupload ya. Nah, itu dia di chat ya. Itu adalah Perbup nomor 22 tahun 2023 ya, tentang tata naskah ya. Nah, coba kita lihat perbuknya ya. Seperti apa? Coba kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi surat keputusan. Oh, ini kayaknya dia nggak bisa di searching ini. Oh, ini kemarin dibilang sama ini apa? Nah, ini saya share ya. Jadi kemarin waktu saya tanya sama Ortal, ini jawaban mereka terkait masalah tata naskah. Ya, jadi berdasarkan Perbup ini, yang ada keputusan itu cuma keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Jadi tidak ada keputusan kepala dinas. Ya. Nah, ini kata beliau ya. Nah, makanya ini agak repot juga nih untuk apa nih? Ya. Nah, kalau surat tugas nih apa nih? Nah, instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, keterangan pengantar, pengumuman, laporan telah staf ini. Nah, ini bisa di kayaknya itu bisa dilakukan oleh UPD ya. Dilakukan oleh UPT ya. Nah, ini kayaknya banyak sekali nih apa poin-poinnya, mungkin nanti silakan saja dipelajari ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan Pak Bodon? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Nah. Oke, untuk sementara SK-nya gunakan saja dulu SK yang ada ya, karena memang kita dibatasi waktu. Jadi gunakan saja dulu atas nama kepala puskesmas atau pimpinan puskesmas yang nanti dikirim ke WA saya untuk kita bantu menambahkan jenis layanan ya, sehingga nanti sudah bisa digunakan untuk survei kepuasan masyarakat ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita ini dulu open screen ya untuk foto bersama ya. Ya, silakan dibuka kameranya untuk foto bersama ya. Oke, silakan buka kamera untuk foto bersama ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lembar kedua 1, 2, 3. Lembar ketiga 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf ini yang merepotkan, rapatnya mendadak. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.